الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd, mukminin muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan iman, kenikmatan terbesar yang mengantarkan kita sampai bertemu di rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang paling mulia, di hari yang paling mulia dalam sepekan yang kita miliki, dalam sebuah amal yang mulia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Salawat dan salam semoga terhatur pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang Allah pilih dari sekian banyak manusia. Sejak ada manusia hingga nanti tiadanya manusia, dipilih sebagai manusia yang terbaik, dipilih sebagai teladan bagi seluruh manusia. Dan karenanya umat ini adalah umat yang sangat bersyukur. Salah satu kenikmatan terbesar yang kita miliki adalah dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sering kita dengar dan dia terasa nyaris tidak bertenaga tanpa penjelasan, dan terbukti dengan sangat mudah bisa kita buktikan ketika kita melihat di lapangan tidak ada aplikasinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang semua kita hafal, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh untuk kalian, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik bagi siapapun yang berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala, berharap hari akhir dan berzikir yang banyak. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ayat yang pasti sangat kita kenal. Terlalu sering kita mendengarkan ayat ini atau membacanya ditulis di dalam banyak peristiwa, dalam tulisan-tulisan besar, terutama di hari-hari besar Islam yang selalu ramai diperingati di negeri ini. Tapi sayangnya kita tidak tahu kemana berakhirnya ayat ini. Ayat tentang keteladanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dicantumkan Allah dalam Quran, ada memiliki banyak hal yang harus kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia ini, ternyata Allah perlu menghadirkan bagi kita keteladanan, mengingat bahwa fitrah kita sebagai manusia pasti akan tumbuh mengagumi orang lain. Fitrah kita, terutama di usia generasi muda kita. Generasi muda kita, siapapun generasi muda, pasti akan tumbuh mencintai, mengagumi orang lain. Pasti ada sosok yang dihadirkan dalam hidupnya dan dia dijadikan sebuah teladan dan kekaguman.
Karenanya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan uswah hasanah. Ini teladan yang baik itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an kata uswatun hasanah 3 kali dalam Al-Qur'an Karim. Yang pertama ini surat Al-Ahzab 21 tentang Rasul Muhammad SAW. Yang kedua ada di dalam surat Al-Mumtahanah, dan yang ketiga juga ada dalam surat Al-Mumtahanah. Dari 3 kata uswatun hasanah itu ternyata hanya ada 2 nama yang Allah sebutkan. Yang pertama adalah Nabiullah Muhammad SAW walau tidak disebut namanya. Yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada uswatun hasanah, teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Itulah mengapa dalam sholawat kita yang pasti kita baca setiap hari, kita sholawati 2 orang Nabi itu. Sholawat kita untuk Rasul Muhammad SAW dan untuk Nabiullah Ibrahim AS. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. 2 orang Nabi yang kita sholawati, bahkan di dalam amal utama kita itu sholat kita. Hadirin dirahmati Allah, Allah langsung yang memilihkan. Allah yang menciptakan manusia, Allah langsung yang memilihkan bahwa siapa yang layak diteladani. Allah pilihkan puncak keteladanan, yaitu keteladanan pada Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita harus meneladani, karena kita ini pasti mencintai, mengagumi seseorang, maka Allah berikan sosok ini. Dan inilah yang ayat inilah tentang keteladanan inilah. Begitu temanya adalah keteladanan, maka sesungguhnya dia akan menghasilkan satu kata. Kata itu beberapa kali diulang dalam Al-Quran, yaitu ittiba', mengikuti. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, kalau betul kalian mencintai Allah, maka buktinya adalah ikuti aku, kata Nabi Muhammad SAW. Mengikuti Nabi SAW. Jadi kata mengikuti itu adalah merupakan hasil dari kekaguman, dari keteladanan. Manalah kita mau mengikuti, meneladani sesuatu, terutama pada hal-hal yang sulit. Hal sulit dilakukan oleh kebanyakan orang, kecuali karena kita mencintai, kecuali karena kita mengagumi. Kalau sudah mencintai, kalau sudah mengikuti itu, maka hasil yang berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan Muhammad, inilah jalanku, inilah al-Islam. Ad'u ila Allah ala basirah. Aku, kata Nabi Muhammad, aku berdakwah dengan basirah, mengajarkan masyarakat ini bukan dari keinginan, bukan dari syahwat, tetapi menggunakan basirah. Dan bukan sekedar ilmu, tapi basirah, ilmu yang bisa membuat terang mata kita memandang jalan ini. Ana wa man ittaba'ani, aku dan siapapun yang ittaba'ani, mengikuti aku. Kalau orang sudah mengikuti, maka dia akan bergerak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia menuju pada Islam ini. Karenanya Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, kesalahan dalam tema keteladanan, kesalahan dalam mengagumi, dan ini banyak kita jumpai. Dan ini yang tadi saya katakan, bahwa kalaupun kita hafal ayat-ayat ini, tetapi nyaris tidak terlihat pada aplikasi di lapangannya. Nyaris tidak terlihat pembuktian dari ayat ini dalam kehidupan kita, keluarga kita, pendidikan kita, negara kita. Karena ketika salah mengagumi, maka Allah telah mengingatkan dalam surat Al-Furqan, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi
Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Hari ketika orang zalim nanti di hari kiamat menggigit kedua tangannya. Bukan menggigit jarinya. Quran menggunakan istilah menggigit kedua tangannya. Penyesalan yang tidak mungkin kembali. Hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya, maka dia menunjukkan mengapa dia menyesal, karena pasti akhirnya neraka. Pasti ujung dari kezaliman orang ini pasti berakhir neraka. Dan bahkan sebelum neraka, kezaliman sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat, gelap, gulita. Tidak ada cahaya. Saat itu kita memerlukan cahaya walau hanya sebesar ibu jari kita. Tapi orang zalim tidak punya cahaya sama sekali. Wal'iyadzubillah. Pasti berakhir di gelapnya neraka. Maka dia menunjukkan, mengungkapkan sebagai pelajaran buat kita semua, apa yang membuat dia menjadi orang zalim? Apa penyebabnya dia bertindak zalim dalam kehidupan di level apapun? Mengapa dia sampai bertindak zalim? Maka ditunjukkan penyesalannya ada dua sebabnya. Penyebabnya adalah andai aku dulu mengikuti jalannya Rasul. Itu yang pertama. Dan yang kedua, celakalah aku andai dulu aku tidak berteman akrab dengan fulan. Andai aku tidak berteman akrab dengan fulan. Ketika salah mengagumi dan yang dikagumi bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan salah dan akan mengagumi orang lain. Dan kekaguman pada orang yang salah akan menghasilkan sebuah komunitas yang salah. Disitulah dia akan berteman dengan orang-orang yang salah, dan itulah yang membuat dia menjadi orang zalim, dan itulah yang berakhir ke neraka wal'iyadzubillah. Saudaraku dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebesar ini konsep tentang Rasul dan keteladanan yang dihadirkan Allah harus menjadi teladan. Ternyata kita belum bisa menjalankannya secara praktek sehari-hari di kehidupan kita. Praktek yang paling nyata adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hitunglah umpamanya yang sangat terkenal adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan keistimewaan. Di antara keistimewaannya Sa'ad adalah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Sa'ad. Dan para ulama mengatakan belum pernah Rasul mengumpulkan kata tebusannya ayahku sekaligus ibuku kecuali hanya untuk Sa'ad radhiyallahu anhu, yang didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keahlian memanah Sa'ad sebagai seorang ahli panah dengan kecepatan kuda yang paling tinggi, tidak pernah sekalipun saat panahnya meleset. Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu dari 10 orang yang istimewa itu. Bagaimana dia mengajarkan anak dan cucunya, kurikulum pendidikan di keluarga Sa'ad radhiyallahu anhu. Seperti yang disampaikan oleh keluarganya, kunna nu'allam maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam suratan minal Qur'an. Kami di keluarga besar ini, keluarga besar Sa'ad ini, diajari tentang maghazi an-Nabi SAW, tentang perang-perang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata maghazi artinya perang, walaupun kata maghazi secara luas dahulu digunakan untuk seluruh sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami diajari tentang perang-perang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami diajari salah satu surat dalam Quran. Segitu begitu pentingnya tentang sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai dia diajarkan persis seperti Quran diajarkan. Sebagaimana kami diajari salah satu surat dalam Al-Quran, maka kami begitulah kami diajari tentang perang-perang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sesuatu yang kita nyaris sudah tidak melihatnya lagi hari ini. Dahulu di pendidikan zaman orang tua kita, mungkin zaman kakek kita, bahkan dalam kehidupan hari-hari masih terucap banyak tentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak apapun, mungkin di surau, mungkin di masjidnya, mungkin di musolanya,
bahkan mungkin dalam percakapan mereka. Sayangnya dia tidak kunjung menjelma menjadi sebuah kurikulum di pendidikan. Rasul tak kunjung dikenalkan secara utuh di negeri ini, sehingga hal-hal yang hari ini kita ketahui tentang Rasul sesungguhnya hanya potongan-potongan puzzle yang tidak membentuk utuh wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tak pernah mengenal utuh tentang kehidupan Nabi SAW. Saat kita berbicara tentang akhlak yang mulia, bicara tentang kelembutan hati, bicara tentang senyum, kita berkata begitulah Rasul kita. Tapi saat kita bicara tentang ketegasan, saat kita bicara tentang hukuman mati, kita tidak berani berkata bahwa itu juga Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita lupa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang sehari-hari hidupnya adalah senyum, tapi Nabi yang menyetujui tentang hukuman mati, bukan satu orang, 700 Yahudi Bani Quraidah. 700 Yahudi Bani Quraidah dihukum mati, mereka dilemparkan jasanya dalam lubang yang dibuat di pasar. Itu Rasul kita. Kemudian hari ini kita dihantui dengan kata kekerasan, dihantui dengan kata terorisme, dihantui dengan berbagai macam kata. Kita ambil sepotong wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tinggalkan sepotongnya sehingga tidak terbentuk Rasul dalam diri kita. Kemudian pelan tapi pasti generasi kita bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Tidak saat senyum, tidak saat tegas. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semestinya negeri ini mengenalkan di dalam semua kurikulumnya, kurikulum pendidikan di sekolahnya atau di kampusnya, atau kurikulum di rumahnya, karena tugas mendidik bukan hanya tugas sekolahan, sehingga kelak lahir generasi ketika mereka tumbuh, terutama di usia remajanya, di usia mudanya, mereka memiliki keteladanan yang luar biasa dan tidak salah meneladani. Hal-hal yang dimunculkan oleh Hollywood umpamanya, film-film yang dihadirkan adalah sosok-sosok tokoh-tokoh agar dia menjadi satu sosok yang mengagumkan. Karena setiap kita pasti mengagumi seseorang. Akhirnya yang terjadi adalah generasi kita kagum bahkan pada sosok yang tidak pernah ada di muka bumi ini. Adalah sosok fiktif buatan yang tidak pernah ada, dan betapa sangat bahayanya itu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keteladanan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedemikian dahsyat luar biasa ini mestinya, harusnya dia adalah menjadi satu kurikulum yang istimewa. Lakukan ini. Kalau di sekolahnya tidak ada, mengapa Anda menunggu sekolah? Lakukan di rumah Anda. Berikan wawasan, berikan pengetahuan, kisahkan, karena kisah adalah merupakan kurikulum yang sangat indah. Kisahkan pada generasi kita sehingga mereka punya kaguman pada sosok Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. PR kita belum selesai. Nah, kalau Rasul saja belum kita kenalkan, bagaimana kita mengenalkan tentang sejarah keemasan yang dimiliki oleh muslimin 1000 tahun lebih lamanya. Sejarah kebesaran itu, efeknya ketika itu semua tidak kita lakukan adalah lahir generasi yang tidak pernah mengagumi agamanya, tidak pernah mengagumi Rasulnya. Ketika seorang tidak mengagumi, maka dia akan menyingkirkan. Bahkan ketika dia mau bicara tentang sesuatu yang dipikir ilmiah luar biasa, dia tidak percaya diri bicara tentang agamanya. Padahal kalau dia tahu bahwa sungguhnya apapun yang ada hari ini, dengan semua penemuan apapun hari ini, hanya merupakan lanjutan dari apa yang pernah diajarkan oleh muslimin di zaman keemasannya. Maka mari kita mulai. Kita memulai karena ternyata di balik mengajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada keteladanan, dan keteladanan yang baik mengantarkan kita pada kecintaan dan mengikuti, dan kemudian kita akan bergerak bukan hanya baik tapi ingin memperbaiki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ahli pendidikan Islam seringkali menukil betapa pentingnya kurikulum mengajarkan sejarah Nabi SAW sampai generasi ini mengagumi nabinya. Adalah sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Asyuti yang diletakkan oleh Imam Asyuti dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir. Diriwayatkan juga oleh At-Tabrani. Riwayat ini didhaifkan oleh Syalbani. Riwayat ini dipakai oleh para ahli pendidikan Islam di mana Rasulullah SAW bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Ajarkan adab pada anak-anak kalian untuk dia tumbuh di atas 3 hal. Ajarkan ini untuk sampai mereka memiliki akhlak, memiliki adab yang baik, punya iman yang kokoh dengan menggunakan 3 hal. Ala hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa tilawatil Quran. Yang pertama adalah ajarkan pada anak-anak kalian untuk mereka mencintai nabi kalian. Mencintai nabi kalian. Itu kurikulum pertama untuk generasi kita. Yang kedua adalah mencintai ahlul bait Nabi SAW. Karena kita diperintahkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW diperintahkan kita untuk mencintai ahlul bait Nabi SAW. Dan Nabi menitipkan keluarganya kepada kita. Dan yang ketiga adalah untuk membaca Al-Quranul Karim. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari ini kita syukuri bahwa tumbuh kesadaran masyarakat, keluarga-keluarga muslim untuk mulai mendekat ke Al-Quran. Anak-anak mereka didorong untuk menghafal Quran, berapapun yang bisa mereka hafal. Adalah merupakan sebagian dari konsep dasar pendidikan, menyiapkan mereka untuk menghadapi masa berikutnya. Satu hal lagi yang harus dihadirkan adalah kurikulum tentang mencintai Nabi SAW dan ahlul baitnya. Mencintai ini diperlukan diawali dengan ilmu. Berikan mereka ilmu tentang sirah nabawiyah, sejarah Nabi SAW. Betapa amat pentingnya ini, betapa ini termasuk kurikulum yang pertama dan utama, walau ini belum banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Lakukan ini dan lihatlah hasilnya, bahwa saat mereka sedang memerlukan sosok yang dikaguminya, mereka akan mengagumi orang-orang yang tepat, mereka akan mengagumi orang-orang yang istimewa, Rasul, ahlul baitnya, para sahabatnya, salafus soleh, dan mereka akan tumbuh persis dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala seperti sosok yang dikaguminya. Lihatlah bagaimana kisah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Kahfi yang kita baca di hari Jumat ini. Bagaimana Allah mengisahkan tentang seorang anak muda yang begitu dekat dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Bahkan kebesaran anak muda ini di kemudian hari, dia bisa melakukan hal yang tidak dilakukan oleh gurunya dan tidak disebut namanya saat itu, sebagaimana Quran menyampaikan dalam surah Al-Kahfi, wa idh qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada anak muda yang bersamanya, dia mengikut Musa, namanya tidak disebut. Ketika diulangi lagi kalimat di ayat berikutnya, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba, juga tidak disebut namanya, hanya anak muda yang bersamanya. Anak muda yang bersamanya. Fatahu, anak muda yang ditempelkan kepadanya. Nya di situ adalah Musa alaihissalam. Betapa pentingnya
Menjadi orang besar di kemudian hari adalah tergantung Anda tempelkan pada siapa anak muda hari ini. Dan jadilah anak muda yang kelak dikenal dalam sejarah bernama Nabiullah Yusha bin Nun, yang Nabi Musa, Nabi Harun saat diperintahkan Allah untuk membawa Bani Israel masuk ke negeri Palestina tidak berhasil. Yang berhasil adalah sang murid. Sang murid mampu memiliki prestasi yang bahkan tidak dilakukan oleh gurunya. Belajarlah dari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesadaran bahwa mendekatkan generasi kita pada orang-orang soleh, kepada Nabi, pada sahabat dan generasi salafus saleh dahulu adalah merupakan suatu hal yang menjamin tentang kebaikan di masa depannya hingga nanti di akhirat. Mari kita bertutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan kita pada Allah, kecintaan kita kepada amal yang bisa mendekatkan kita cinta pada Allah, yang kita diberikan Allah kecintaan kepada Rasul Muhammad SAW, dan kelak kita diberikan syafaat, dan semoga generasi ini bisa mengenali nabinya dengan baik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Aqimus shalah.